Halo, Mas Aryo. Kamu lupa? Saya kan udah pensiun jadi Mas Aryo. Gimana sih? Simbah pengen ngomong sama Mas Aryo. Aduh, sandiwara lagi deh gue. Ini mah, mulai hari ini gelang ini aku yang simpan. Sampai semuanya aman. Nah, Aryo itu sebenarnya tugasnya di mana toh? Jauh sekali ya? Di Tegal, Nek. Lo ngapain sih maksa diri lo sendiri untuk nikahin orang yang gak lo cintain? Lu ngapain sih peduli nasib gue segala? Gue ini kan bukan siapa-siapa lu. Emangnya dokter peduli dengan kebahagiaan saya? Iya, Kenapa dokter? karena buat saya kebahagiaan kamu itu penting. Kamu adalah sahabat saya, kan? Saya nggak mungkin bahagia kalau kamu nggak bahagia, Tika. Astagfirullah. Gelang. Gelang apa ya dok? Aduh, demuk begini lagi mejanya. Ini juga lacinya kok nggak di... Dokter? Ngapain sih dokter? Tadi katanya dokter itu mau buru-buru, sekarang buru-buru lagi masuk ke ruangan. Ada apa toh dokter? Iya, tadi ada yang kelupaan, Tika. Lupa. Iya dokter tuh harus bilangin cleaning service-nya gitu loh. Dibersihin tuh mejanya. Aduh, mana laci juga tadi hampir aja mau saya beresin. Tapi kamu nggak ngeliat apa isinya, kan? Enggak. Alhamdulillah. Kok alhamdulillah? Maksudnya apa toh? Nggak penting, Tik. Nggak penting. Ini isinya file pasien. Itu artinya cuma dokter dan pasien yang boleh tahu, karena ini merupakan hak daripada pasien. Jadi orang lain itu nggak boleh tahu, karena ini sifatnya lebih konfidensial. Confident itu. Rahasia. Dokter ini pelit tenan loh. Saya tuh cuma nanya konfian itu artinya tuh apa? Jangan pakai bilang rahasia-rahasian segala. Emang konfidensial itu artinya rahasia, Tika. Udah, capek ngomong sama kamu. Saya mau tanganin pasien. Ini dokter kuda bener-bener keterlaluan ya. Ditanya baik-baik, confident itu apa artinya? Artinya rahasia. Ntar hanya saya dan Tuhan yang tahu. Aneh tenan dokter kuda ini. Lagian kan ini udah ada tulisannya tuh, ketumbar. Iya. Ini baru ada. Dari zaman dulu itu, merica sama ketumbar emang mirip. Cewek gimana sih? Masa nggak bisa ngebedain merica sama ketumbar? Sekarang kecap kan? Ya kan? Kecapnya yang mana? Nah, baca dong, itu kan ada tulisannya. Yang itu kecap pedas, yang itu kecap asin, yang itu kecap manis. Pakai yang mana? Gitu kan? Ya, kecap asin. Mbak. Itu Mbak Naira kenapa semangat banget ya Mbak ya? Masaknya itu. Duh, nggak tahu deh, ngebetein tau nggak? Nggak ngerti. Sekarang mereka jadi deket kayak gitu juga gara-gara apa juga nggak ngerti. Nih ya, kalau aku nggak deketin mereka, pasti aku langsung diusir sama mereka. Bodoh ah. Oh, tapi beneran loh Mbak. Saya tuh baru kali ini ngeliat kalau Mbak Naira itu kayak kerjanya tuh semangat sekali. Ya kalau itu sih gara-gara Dokter Sultan, bukan gara-gara Mas Minhoku. Oh, Dokter Sultan. Kenapa sih emangnya? Enggak kenapa-napa kok Mbak. Tapi... Duh, tapi apa sih Katro? Lama deh kalau ngomong. Enggak kok. Bagus sih. Kalau Mbak Naira dan Dokter Sultan akhirnya bertunangan. Tapi habis itu, ntar Dokter Sultan masih mau sahabatan sama aku nggak ya? Jangan-jangan ntar aku nggak punya sahabat yang sebaik dia lagi. Mana sekarang Mas Fahri juga udah ngejauhin aku. Selamat siang, Mbak. Siang, Pak Satpam. Tadi mau itu ya, apa namanya? Mau ngecek kasus kemarin ya Pak ya, tentang gas itu ya. Gimana? Udah ketemu hasilnya? Siapa pelakunya Pak? Belum, Pak.
kami harus selidiki barang buktinya dulu, Mbak. Permisi. Iya, silakan. Mbak. Mbak, jangan sampai jatuh itu. Kenapa gemetaran begini toh? Udah, berisik. Bisa diam sedikit gak sih kamu? Baik omong deh. Mbak Tiara ini kenapa toh? Ya wes lah. Ojo nesu. Terserah, pergi dari sini. Ini udah disulang, rapiin lagi. Itu jadi chef. Mas, Ya, Pak. kami ingin mengecek soal tabung gas yang bocor kemarin lusa, Mas. Di mana, Mas? Boleh, Pak. Yang itu tuh, Pak, gas. Makasih ya. Ayo, Pak. Rasain kamu Gatot. Jepit rambut kamu ada di dekat sini. Biar semua orang berpikir kalau kamu kesana menyelamatkan Mbak Naira. Padahal, kamu sendiri yang bocorin tabung gas itu. Maek. Papa, aku bawain makan siang buatan aku sendiri loh. Wah, hebat nih. Papa dapat kehormatan. Ada chef nganterin masakannya sendiri ke tempat Papa. Ini benar masakan kamu sendiri? Ya iyalah Pak, masa nggak percaya banget? Nih, cobain. Cobain ya. Anak Papa hebat nih. Dia bisa masak. Gimana? Ayo, taruh situ aja dulu. Nanti Papa makan, ya? Enak, bener. Ya. Oh, Naira, very good. Banyak sekali kamu kemajuan. Ya, iya dong, Ma. Ya, Papa senang banget kamu sekarang banyak berubah. Banyak sekali perubahannya, Papa. Dalam soal pekerjaan, tanggung jawab. Ya, Naira? Nah, kalau begitu kan Papa juga harus konsekuen dong dengan janji Papa. Oh, tahu Papa. Soal pertunangannya Naira sama Sultan kan? Gak usah khawatir. Lagi pula kan terakhir ini Papa lihat Sultan perhatian sekali sama kamu. Jadi udah gak ada halangan. Kok pakai heh? Ada apa? Mikirin apa? Mungkin nggak nanti waktu Naira sama Sultan pertunangan bisa barengan sama pertunangannya Fakhri sama Atika. Bisa nggak? Sekali-sekali nggak mikirin anaknya orang lain. Kok anak orang lain sih, Ma? Kan Papa udah bilang, Atika udah Papa anggap sebagai anak sendiri. Iya, bisa-bisa nanti saat Naira nikah sama Sultan, Papa juga yang mau jadi wali nikahnya Atika sama Fakhri. Kenapa enggak? Kamu, tuh. Tapi anyway, Pak, Fahri itu udah memutuskan nikah sama Tiara. Fakhri sama Tiara? Iya, Pak. Fakhri kok gampang nyerah gitu sih? Nah terus, Atika gimana sekarang keadaannya? Mana kita tahu dan mana kita peduli. Buat apa dipikirin? Mungkin udah waktunya. Gue bilang ke Atika soal gelang ini. Gak enak banget rasanya didera rasa bersalah. Apalagi hidup dalam kebohongan seperti ini. Tapi, apa dia bisa maafin Mama? Gimana kalau sampai Atika menyeret Mama ke... Aduh, kenapa jadi deg-degan kayak gini ya?
Eh, Dokter itu kan udah mau tunangan sama Mbak Naira. Jangan kesini-sini lagi lah dokter. Gak enak kalau dilihat sama orang. Ntar sangkanya saya tuh selingkuhannya dokter gitu, gak enak kan? Apalagi kalau misalnya sampai Mbak Naira yang tahu, ntar saya lagi yang diomelin, pusing saya. maksudnya bukan ngomongin soal itu, Tik. Ini soal... Soal apa? Hah? Berat banget nih ngomongnya. Gimana ya? Ngomongnya dari mana sih? Apa sih dokter ini diem-diem aja? Masih lama apa enggak mikirnya? Kalau lama tak tinggal ganti baju sebentar. Nggak usah, Tika. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yaudah, saya balik ya. Ya wis sana. Mau ganti baju kan? Dah. Ada. Kok kayak begitu toh? Emang orang tunangan pasti akan begitu dulu ya sebelum tunangan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, Ya, Nduk. ada apa toh Mbak? Ada yang sakit lagi? Ini loh, Nduk. Kepala si Mbah ini pusing banget. Tadi siang malah sesak napas. Gak enak. Mual tuh. Perutnya mual. Sekarang pusing banget. Aduh, mana dokter Sultan terlanjur pulang. Coba kalau tadi bisa periksa dulu. Ya wes, kita ke rumah sakit ya Mbak ya. Kita periksa, siapa tahu kan ada keluhan yang lain gitu ya Mbak ya. Ayo Mbak. Si Mbah saya tuh nggak sakit apa-apa kan dokter? Iya, Dok. Gak terlalu parah toh. Tika, nenek ada flek di paru-parunya. Ada flek? Kok bisa begitu toh dokter? Padahal sebelumnya nggak ada kan dokter? Ini bisa disebabkan karena udara yang lembab di rumah kamu, Tik. Tapi kamu tenang saja. Nenek kamu bisa disembuhkan kalau rajin berobat. Dan harus rajin rutin kontrol ke sini selama seminggu sekali. Nanti kalau sudah membaik, bisa 2 minggu sekali. Kalau saya boleh tahu dokter, sekali kontrolnya itu berapa ya dokter? Ya, sekitar 400 ribuan lah. Tapi kalau kamu mau lebih jelas, kamu bisa tanyakan ke bagian administrasi nanti. Ya Allah, cari duit dari mana aku? Gaji aku selama ini aja udah habis buat bayar kontrakan rumah, untuk makan, untuk ongkos. Tapi gimana pun, si mbahku harus sembuh.
Mbak. Itu segitu udah sama obat gitu Mbak. Iya, Tik. Gak bisa dapat korting ya Mbak ya. Saya kan juga karyawan di rumah sakit ini. Ya ampun, Tik. Kamu tuh kayak beli apa aja. Tapi maaf ya, Tik. Itu semua di luar kuasa saya. Ya wes, ya udah nggak apa-apa. Tapi saya cuman bingung aja Mbak, kalau seminggu sekali saya harus keluarin uang sebanyak itu. Dapat dari mana toh Mbak? Lo mau diskon? Lo pikir rumah sakit ini punya nenek lo gitu? Hah? Ya enggak lah Mbak, itu nenek saya tuh di situ. Kalau misalkan rumah sakit ini punya nenek saya, ya saya nggak akan seputing ini untuk cari gimana caranya saya dapetin duit gitu Mbak. Gue tuh lagi nggak bercanda ya. Gue cuma mau ngingetin lo sama satu hal. Karena lo disayangi sama bokap gue, ya, bukan berarti lo tuh bisa manfaatin semua kesempatan ya. Gue tahu kok, abis ini pasti lo mau menghadap bokap gue kan? Minta naik gaji, atau mungkin minta supaya pengobatan nenek lo itu gratis, ya kan? Mbak nggak usah khawatir. Saya nggak akan seperti itu kok Mbak. Saya akan tetap mengobati si Mbak saya itu sampai sembuh tanpa harus merepotkan orang banyak. Dan kalau perlu saya juga tidak akan membawa si Mbak saya itu ke rumah sakit ini Mbak. Oh ya? Masa sih? Kalau bukan rumah sakit gue, lo mau bawa berobat kemana? Ya Mbak Naira nggak perlu tahu lah saya ke rumah sakit yang ada di mana gitu. Tapi saya janji Mbak, saya tidak akan merepotkan siapapun, apalagi saya tuh sampai memanfaatkan bapaknya Mbak, nggak akan Mbak. Saya akan berjuang untuk membuat Mbak saya tuh sembuh. Dan saya yakin, saya pasti bisa Mbak. Mbak, ini biaya pengobatannya. Permisi Mbak. Bagus ya. Aduh, Sultan simpen di mana itu gelangnya? Kenapa sih tuh anak penasaran banget sama itu gelang? Wah, ada. Aduh, gawat dia. Kalau gelang itu dibawa ke depan Julia, bisa dituduh maling. Mana ya? Nyari apa di tas aku, Ma? Sultan. Mama nyari gelang itu kan? Enggak. Ma, tolong Mama jawab dengan jujur. Gelang itu milik Mama. Kalau iya, tolong Mama kasih tahu Mama beli di mana. Iya, itu gelang Mama. Kalau kamu nggak percaya, ya udah. Nggak usah diperpanjang lagi deh. Bingung, Mama. Jadi benar, gelang itu milik Mama. Ya Allah, padahal aku berharap Mama menjawab sebaliknya. Lomba kreasi masak dari singkong. Aku harus ikut. Oh my god, yes. Kalau aku menang, Papa pasti bangga, Sultan juga. Pertunangan aku pasti dipercepat. Yes, aku harus ikut. Yes. Kenapa Naira girang banget? Lomba masak kreasi. Cocok nih buat si kelinci. Dia kan hobi masak. Enak lagi masakannya. Adiknya juga lumayan. Tika. Kau mau nggak uang 5 juta? 5 juta? Dijadiin apa? Kelinci percobaan lagi toh dokter? Aduh dokter, saya nggak mau deh kalau misalnya disuruh itu lari-lari di tempat pakai alat apa itu yang bisa jalan-jalan sendiri. Ini 5 juta, waktu itu 500.000, 5 juta berarti lari selama seminggu dong dokter kira-kira. Pokoknya kalau yang ini, kamu pasti suka. Dan kamu itu wajib ikut, karena saya yakin kamu pasti menang, ya? Pasti bisa menang lomba dokter. Apa tuh dokter? Lomba masak.
Lomba masak? Serius dokter? Tapi kok ini hadiahnya besar sekali. Biasanya kan lomba masak itu cuman dapat panci. Kalau enggak paling banter juga itu apa namanya kompor. Ini yang bikin perusahaan makanan sehat. Nah, kreasi lombanya itu bahan dasarnya adalah singkong. Kau pasti bisa kan? Ya Allah, dokter ini ngenyek aja loh. Singkong, itu mah makanan sehari-hari di kampung saya dulu. Ya Allah, semoga Tika bisa menang. Kalau misalkan bisa menang begini kan, jadi nggak pusing-pusing nyari uang untuk kontrolnya Simba selama seminggu. Apa? Kontrol rutin tiap minggu? Maksud kamu apa? Enggak kok dokter. Wis lah, udah lupain aja. Tika, ngomong sama saya. Simba itu sakit apa? Gak ada apa-apa kok dokter. Maaf dokter, saya nggak mau ngerepotin siapa-siapa lagi. Biarkan ini menjadi tanggung jawab saya aja. Tika, kamu lupa. Simba itu kan pasien saya. Lagian kita kan sahabat. Kenapa sih kamu nggak percaya sama saya? Simba ada flek di paru-parunya, dokter. Tapi ya wes, dokter nggak usah pikirin. Dokter nggak usah ikutan stres gitu. Tika bisa nyelesain ini semua kok, dokter. Astaga, Tika. Kenapa sih nggak pernah bilang sama saya? Kamu ini nganggap saya siapa? Kita kan sahabat. Maafin saya, dokter. Tapi Simba saya udah ditanganin sama dokter Fajar. Saya permisi dulu ya, dokter. Ya Allah. Kasian banget Simba. Penyakit satu aja belum sembuh. Udah ada penyakit lain lagi. Pokoknya kamu harus ajarin aku gimana caranya bikin masakan yang berbahan dasar dari singkong, ya. Jadi kalau aku menang, hadiahnya buat lo deh. Ya. Nggak usah lah, Nay. Kalau menang ya hadiahnya buat lo aja. Lagian kalau emang benar bisa menang, gue juga udah seneng kok. Itu kan berarti gue sukses jadi guru lo, ya kan? Makasih ya, Ri. Berkat lo, gue dikit-dikit bisa masak. Mbak, tadi kalau nggak salah saya dengar gitu, Mbak mau ikutan lomba masak. Sama kayak saya dong. Hah? Lo ikut lomba juga? Buat apa? Udah deh, nggak usah ya. Nggak usah deh, nggak usah. Nggak usah loh. Loh, Nay. Nggak apa-apa lah. Emang kenapa Tika nggak boleh ikut? Dia kan juga jago masak. Justru itu, nggak usah ikut. Oh, lo takut kalah sama Tika? Enggak. Maaf nih, saya tuh ikutan lomba itu juga karena ada alasan pribadi. Tapi mohon maaf sebesar-besarnya kalau besok itu kita harus jadi musuhan gitu. Tapi Mbak, saya belum tentu menang juga. Bisa aja Mbak Naira menang kalau Mbak itu rajin untuk latihan gitu. Bisa kok. Nay! Nay, lo mau kemana? Jadi besok kamu ikut lomba itu juga? Iya, Mas. Semoga kamu menang ya, Tika. Makasih, Mas. Gua harus kasih ke Tika resep-resep ini. Dia kan mau ikut lomba. Siapa tahu dia bisa menang, hadiahnya kan bisa buat berobat Simba Marni. Aduh, Tan. Itu apaan? Ini... Tan, ini buat siapa? Ini buat aku ya? Ya ampun, kamu tahu ya, aku tuh besok lomba masak, jadi kamu cariin resep-resep ini di internet. Iya? Ya ampun, Tan, kamu ini sweet banget sih. Aduh, kamu tuh perhatian banget sih, dukungan kamu tuh begitu besar, ya ampun. Aku tuh gak nyangka banget loh. Kamu ini baik banget sih, Tan. Iya dong, Nay. Kamu kan mau ikut lomba, masa aku cuek-cuek aja sih? Iya, itu buat kamu. Makasih ya, Tan. Kamu ini baik banget sih.
Baguslah. Kayaknya Sultan sekarang memang lebih perhatian sama Naira. Syukurlah kalau Sultan juga sudah mencintai Naira. Aku nggak mau dia menikahi Naira karena terpaksa. Udah ya pelukannya ya. Nggak enak, pasien-pasien aku bentar lagi datang. Ya sih, tapi kan aku masih bete tau gak sih? Kenapa sih Atika tuh cuma bisa tuh ikutan-ikutan mulu? Masa ya, lomba masak ini dia juga mau ikutan juga? Boleh nggak sih? Aku yang nyuruh, Nay. Maaf ya. Kan? Kamu kok diem aja sih? Enggak. Aku cuma heran aja, kenapa sih kamu masih terus-terusan mikirin dia? Biarin aja deh ikut, kan belum tentu menang. Lagian lomba ini kan terbuka untuk umum, jadi kamu nggak boleh dong larang dia ikut. Pokoknya, kompetisi besok itu harus fair. Kamu pasti akan belajar banyak di situ. Ya, Tan, tadinya sih aku nggak pede, tapi abis denger omongan kamu tadi aku jadi pede lagi deh. Iya dong. Oh, makasih ya, Tan. You're so sweet. Pokoknya besok kamu harus dukuin aku. Nggak boleh dukuin Atika itu, oke? Kalau bukan aku yang ngedukung, siapa lagi yang ngedukung kamu kan? Masa aku ngedukung orang lain? Kenapa ngeliat mereka pelukan kayak begini? Perasaanku jadi nggak enak ya. Saya tidak akan merestui hubungan Fahri sama Atika. Loh, Fahri? Kok Fahri toh? Meskipun Nak Aryo lagi tugas, gak ada salahnya aku main ke rumah ibunya. Sekalian mau mencairkan hubungan. Siapa tahu ibunya sudah bisa diajak ngomong baik-baik. Yuk. Yes, kamu. Nih. Nih, apa ini, Bu? Udah ambil. Nggak usah sok culun gitu deh. Kaget ya? Shock banget pasti ya. Kamu belum pernah kan lihat uang sebanyak begitu? Iya, Bu. Tapi lebih sioknya lagi, ini saya bingung. Ini maksudnya uang segini banyak buat saya apaan ya, Bu ya? Ibu suruh saya beliin sesuatu gitu. Enggak, itu buat kamu pribadi, kamu simpen aja, udah ambil. Mau nggak? Mau dong. Ya, secara kebutuhan kamu kan banyak sekali. Ditambah nenek kamu yang buta itu kalau berobat kan perlu banyak biaya kan? Tapi Bu, toh, ini saya makin nggak ngerti lagi gitu, maksudnya ini apaan ya, Bu ya? Uang untuk apa gitu? Udah gini. Kamu ambil uang ini. Dan setelah ini, kita nggak ada lagi utang budi. Selesai. Ya? Ngerti? Oke? Bentar, Ibu. Maksudnya utang budinya siapa toh? Gini, biar kamu ngerti saya jelasin ya. Saya nggak mau urusan penyelamatan Naira kamu jadiin alasan untuk besar kepala dan berharap lebih sama suami saya. Gitu loh maksudnya. Ngerti? Ya Allah, Ibu. Kemarin itu saya nolongin Mbak Naira sama sekali nggak ada maksud apa-apa. Nolongin ya cuman ikhlas nolongin aja gitu. Ah, masa? Kamu pikir saya nggak tahu kebiasaan orang susah seperti kamu? Pasti menggunakan dan memanfaatkan kesempatan, ya kan? Udah deh, ya. Udah, mendingan ambil aja. Saya ngerti kok, ya.
Udah, saya tahu kamu juga bisa dengan gampang mempermainkan itu perasaan suami saya. Dengan gaya culun kamu, dengan gaya, ya. Gampang luluh suami saya. Udah deh, udah, saya nggak mau ada urusan lagi sama kamu. Ibu. Apa lagi sih? Uangnya minta lagi dong. Wan? Hah? Wan? Bilang apa? Uangnya tambahin. Ibu ini kan orang kaya toh. Pasti uang segini tuh nggak ada harganya sama sekali. Jadi ya tambahin sedikit lagi, Bu. Ojo pelit-pelit gitulah sama saya, Bu. Gak nyangka ya, gila ya. Nenek kamu tuh pernah bilang miskin asal punya harga diri, nggak taunya. Matre, nih ambil. Ikhlas gak ini, Bu? Pakai nanya ikhlas lagi. Kamu ikhlas gak mintanya? Hah? Ikhlas. Alhamdulillah, terima kasih ya, Bu ya. Oh my God. Ya ikhlas lah, Bu. Aduh. Loh, Mas. Kok beres-beres mau kemana toh? Tika, buat apa lagi aku di sini, Tika? Dulu waktu aku nerima kerjaan di sini dari Tante Yulia kan, itu demi kamu. Sekarang ngapain lagi aku di sini? Aku juga udah nggak harus nungguin apa-apa kan. Jadi mendingan aku pergi dari sini. Mas Fahri, saya mohon jangan ngomong seperti itu dong, Mas. Masih banyak sekali yang membutuhkan Mas. Mbak Naira, Bu Yulia, semuanya itu ngebutuhin Mas. Mereka itu bukan tujuan aku di sini, Tika. Dan aku pikir udah cukup kok aku ngebantu mereka. Tapi Mas, buat besok lomba juga aku udah kasih bekal pengetahuan yang cukup buat Naira. Jadi rasanya semua tugas aku udah selesai di sini. Mas Fahri tunggu, Mas. Maaf, Tika. Aku masih banyak urusan. Persiapan pernikahan aku sama Tiara. Maafin aku, Mas. Tika, kamu nggak perlu minta maaf sama aku. Malah harusnya aku yang minta maaf sama kamu. Karena selama ini aku udah ngebebanin kamu dengan perasaan aku, Tika. Harusnya aku sadar. Aku nggak boleh maksain kamu kayak gitu. Jadi walaupun kita berusaha sekuat mungkin buat nyatuin hati kita, itu nggak akan pernah terjadi, Tika. Mudah-mudahan nantinya kamu bisa nemuin cinta sejati kamu. Mbak, ini loh rumah Pak Darmawan. Oh, iya nak. Terima kasih ya. Iya, saya tinggal ya Mbak ya. Iya, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nenek? Nenek ini kan neneknya Atika. Iya Bu, saya neneknya Atika. Alhamdulillah, Ibu masih kenalin saya. Masih mau bukakan pintu buat saya. Terima kasih. Iya, terus nenek datang ke sini itu untuk apa? Terus ngapain pakai bawa gini-ginian segala? Ini loh, ini oleh-oleh dari saya, dari neneknya Atika. Ya, kita kan udah lama nggak ketemu toh Bu. Terakhir ketemu waktu saya pertama kali ke Jakarta itu Bu baru datang. Yang saya datang itu yang Ibu usir saya. Ya, itu terakhir kali mata saya bisa melihat, Bu. Tika, kamu kenapa sedih, Tika? Mas Fahri, dokter. Dia mau keluar dari kerjaan dan saya udah nggak bisa nyegah dia lagi karena semua barang-barangnya itu udah diberes-beresin gitu, dokter.
Dan sekarang saya harus gimana, dokter? Udah, kamu ikut saya ya. Mau kemana, dokter? Kita harus ketemu dengan Fahri. Kita harus jelasin semuanya. Ayo, kita ke rumahnya. Oh, jadi ceritanya seperti itu. Waktu nenek pulang dari rumah saya, nenek itu ditabrak sama mobil sehingga nenek menjadi buta seperti ini. Begitu, Nek? Iya, Bu. Dan sampai sekarang ini belum ketahuan siapa yang nabraknya, Bu. Tapi ya saya sudah pasrah. Saya ikhlas kok, Bu. Ya sudah, Nek. Kalau gitu saya ikut prihatin ya. Jangan-jangan Atika itu ngajak baik-baik ya. Mau berusaha menukar hati saya dan menyuruh neneknya itu datang ke sini. Bu, saya tahu Ibu tidak suka sama Atika dan tidak merestui hubungan Atika dengan anak Ibu. Tapi mbok saya mohon, Bu, demi kebahagiaan anak-anak kita, Bu, ya kita sebagai orang tua ngalah toh, Bu. Mengalah? Nggak segampang itu, Nek. Nggak segampang itu. Nek, pokoknya bagaimanapun juga, saya tidak akan merestui hubungan Fahri sama Atika. Tidak akan pernah, Nek. Loh, Fahri? Kok Fahri toh? Iya, Fahri kan? Hubungan Fahri anak saya sama Atika kan? Tidak, Nek. Saya tidak akan pernah merestui hubungan mereka. Karena bagaimanapun juga Fahri anak saya sudah saya jodohkan dengan gadis lain. Kok ada Simbah? Loh, saya tahu, Bu. Saya tahu. Kalau dengan Nak Fahri, saya juga tidak setuju, toh, Bu. Makanya saya datang ke sini itu mau menegaskan, meluruskan hubungannya Atika dengan... Ada Simbah. Udah lama Mbah di sini? Iya. Oh iya, tadi aku lihat Atika pulang cepet loh dari rumah sakit. Kayaknya dia nggak enak badan, Mbah. Loh, sakit apa meneh, toh? Makanya Mbah saya anterin balik ke kontrakan aja ya. Pasti Atika di sana lagi nyari Mbah. Iya, ya. Bu, ya. Tolong Bu ini diterima, Bu. Nggak usah. Ma, ntar aku ceritain ya. Ayo Mbah. Bu, monggo Bu. Monggo Bu. Hati-hati bangun tangga, Mbah. Aneh nenek itu. Ada apa sih sebenarnya? Nah Fahri, anu loh, tadi itu maksud Simbah datang ke rumahmu itu mau ngomongin soal hubungannya Atika sama Nak Aryo loh. Oh, iya Mbak. Terus mama aku bilang apa aja, Mbak? Ya Simbah kok jadi heran, malah ibumu malah bicarakan soal hubunganmu dengan Atika lah. Ibumu bilang dia ndak akan merestui hubungan kamu dengan Atika. Aneh toh? Aneh. Lawang maksud Simbah itu hubungannya Atika sama kakakmu, Nak Aryo. Kok malah dia kepikiran hubunganmu sama Atika? Iya toh? Iya Mbak, iya. Lah kalau hubunganmu dengan Atika, Simbah juga ndak setuju loh. Assalamualaikum, Tante. Waalaikumsalam. Nak Sultan. Cari Fahri ya? Fahri itu lagi keluar nganterin neneknya Atika pulang ke rumahnya. Neneknya Atika tadi kesini? Astagfirullah. Jangan sih, Mbak. Nanya soal Aryo lagi. Iya udah, Tante. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aneh anak itu.
tadi Fahri yang aneh. Tiba-tiba panik ada neneknya Atika. Sekarang Dokter Sultan juga sama. Dokter, gimana udah ketemu sama Mas Fahrinya? Yang ada malah Simbah kamu yang datang ke sini. Apa? Mbah saya datang ke sini? Aduh, Mbah ngapain toh, dokter? Udah, mendingan sekarang kita pergi ke rumah kamu ya. Saya mau ngebut. Mbah, ini diminum dulu, Mbah. Makasih Nak Fahri, kamu ini baik sekali Nak. Pokoknya Simbah tenang aja ya. Nggak usah mikirin yang macam-macam. Tapi dari tadi kamu kok kedengerannya kayak gugup gitu toh? Aku nggak gugup kok Mbah. Aku baik-baik aja kok. Nanti aku bakal telepon Mas Aryo supaya Mbak bisa ngobrol sama dia ya. Iya. Ya udah, Mbahnya istirahat aja kali ya. Mbak capek ya. Gimana, Mas? Kamu tenang aja, Tika. Simbah kamu baik-baik aja kok. Untung aja, tadi pas Mbah kamu mau sebut nama Aryo, aku sampai di sana dan bisa netralisir keadaan. Kalau sampai tadi aku telat 1 detik aja, aku nggak tahu deh apa yang terjadi. Makasih ya, Mas. Untuk sekali ini, aku mungkin bisa ngebantu kalian. Tapi aku nggak tahu sampai kapan aku bisa ngebantu kalian untuk menutupi semua kebohongan ini. Apa maksudnya Nak Fahri kok ngomongnya kayak gitu ya? Mumet aku. Kok rasanya ada yang nggak beres dengan kejadian barusan. Ada yang mencurigakan. Oh, sih. Udah lah, Tik. Kamu nggak usah sedih kayak gitu ya. Benar kata Fahri, kamu tenang aja. Yang terpenting sekarang, kamu harus fokus soal lomba masak. Ya? Kan bagaimanapun juga, memasak itu udah jadi, apa ya, impian terbesar kamu. Cita-cita kamu kan? Siapa tahu nanti kamu menang, saya yakin almarhum Mas Aryo kamu itu pasti akan bangga banget sama kamu. Dan lagi pula, hadiahnya kan lumayan. Bisa buat berobat Simbah. Udah dong. Kalau mau senyum, yang lebar senyumnya. Biar kelihatan giginya. Ya? Atau Bu, saya kamirin nih, biar kamu ketawa, ya? Bisa, dokter. Ini kan giginya juga udah tak liatin ke dokter. Lagian kamiran terus. Udah kenyang, dokter. Kamu ini ditawarin kamir kayak ditawarin makanan aja. Emangnya masih kenyang? Ya iyalah, dokter. Gimana nggak masih kenyang? Orang tiap hari itu saya hampir dapat kamirannya dokter gitu. Saya udah kenyang sama pelukannya dokter itu. Ya udah kalau gitu, biar kamu bisa ketawa.
saya punya tebak-tebakan. Kamu udah siap? Buah apa yang bikin kamu fobia? Buah apa toh, dokter? Bahasa Inggris. Garing. Benar-benar garing. Buah apa yang bisa bikin orang ketawa? Bayangin aja saya. Salah toh, dokter. Buah. Nah itu. Udah garing nih. Wis toh ah. Udah. Saya udah ketawa ini. Wis, dokter pulang dong sana. Yaudah saya balik. Pas saya balik jangan tawa ya. Dokter. Wis toh. Ini saya tahu lagi ngejekin Mas Poniku kan? Kok nyadar sih? Udah, dokter. Maafin aku, Mbak. Si Mbak pasti bingung banget soal Mas Aryo. Entah kapan aku siap jujur sama si Mbak. Sementara Mas Fahri, yang tadinya aku siapin untuk jadi penggantinya Mas Aryo, sekarang malah mau nikah sama orang lain. Tenang aja. Mengalahkan orang miskin itu easy peasy, gampang. Itu gelang. Gelang itu bukan punya saya kok. Gelang itu pinjeman, Jeng. Gelang pinjeman, Ma? Jeng, udah dulu ya, Jeng. Ini anak saya baru datang, ya. Ma, tadi Mama bilang apa, Ma? Gelang pinjaman, Ma? Iya, yang mana? Ma, barusan Mama bilang, itu gelang punya siapa, Ma? Maaf ya, Tan. Selama ini Mama bohong sama kamu. Sebenarnya... Iya, Ma. Gelang itu punya siapa, Ma? Sebenarnya gelang itu punya teman Mama. Mama pinjem. Aku sayang Mama. Sultan, apa-apaan sih kamu ini? Tiba-tiba meluk Mama gitu? Aneh. Berarti gelang itu bukan punya Mama, kan? Mending sekarang, Ma, Mama balikin gelang itu. Jadi, urusannya nggak makin panjang, Ma. Ya? Balikin ya, Ma. Loh, apa hubungannya? Maksudnya, mending Mama balikin gelang itu, biar nanti kalau gelang itu hilang kan, kita nggak perlu repot-repot ganti, Ma. Iya kan? Ini, Ma. Ini, Ma. Balikin ya, Ma. Mau kemana lagi kamu? Ada urusan penting, Ma. Tumben. Kemarin Sultan mukanya cemberut, muram. Tiba-tiba mendadak jadi ceria karena gelang ini. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar servis area. Kok aktif sih? Tiga. Ntar kalau kedengaran Simba, bisa bahaya nih. Miau. Mau Atika. Miau. Miau. Hii.
Mami. Suara kuda toh. Aduh. Kuda. Tuh lukisan kudanya bisa bunyi gitu. Atau boneka. Allah. Kenapa sih mimpi aja aku harus mimpiin kuda-kudaan? Sama kita. Apa sih? Udah malam-malam berisik, pura-pura jadi kuda. Aduh, ini maunya apa toh dokter? Lagian kamu itu tidur apa pingsan sih? Saya teleponin berapa kali, nggak diangkat juga. Coba cek handphonenya. Berapa kali miss call tuh? Miss call. Miss call. Nona telepon, miss call. Oh, itu yang telepon kalau nggak masuk ada tulisan miss call-nya itu maksudnya itu toh. Cerdas kali 10 ini. kali pasti dapat piring cantik. Lagian dokter mau ngapain toh? Tadi udah pulang, sekarang balik lagi kayak begini buru-buru mau ngapain? Saya lagi happy, Tik. Boleh nggak? Come here. Enak aja. Udah diperingatin tadi, saya tuh udah kenyang come here sama dokter. Gak mau. Dikit aja come here-nya, ya. Gak. Apa mendingan gue cerita soal gelang itu ya? Ah, usah deh. Nanti justru malah salah paham lagi. Lagian, yang penting dia ternyata gelang itu bukan punya mama. Yes. Udah dong dokter, katanya sedikit aja nih, aduh, sedikit lagi saya mati ini. Saya ini lagi semangat, Tik. Saya kesini buat kasih kamu semangat. Semangat. Semangat ya, karena besok kan kamu mau lomba. Jadi saya mau semangati kamu terus, ya. Cayo. Cayo. Cayo, tadi udah kasih semangat. Udah tadi kasih semangatnya. Itu udah. Bukan udah. Udah, pakai ha. Sudah, Tika. Tuh. Podo ae lah. Yaudah, segitu aja. Saya pamit ya. Dah, dokter. Jangan ganggu, saya lagi ngorok lagi ya. Baik, good kelinci. Bye. Good. Udah. Iki memang dokter kelakuannya nggak mirip kayak dokter ya. Dasar dokter gadungan. Mah, ya? Mama ini gimana, Mah? Besok nih ya, aku udah lomba masak. Dan tahu nggak sih, si Katro itu nekat ikutan juga. Mama tahu kan, dia tuh hebat masak. Aku bisa kalah, Mah. Dia ikut lomba masak juga. Saya nggak mau masak. Ibu. Apa lagi sih? Uangnya minta lagi dong. Oh, tenang aja. Tenang aja. Mengalahkan orang miskin itu easy peasy, gampang. Maksud Mama? Tenang, serahkan sama Mama. Dijamin beres. Dan dijamin kamu pasti menang. Oke? Beneran, Mah? Yes. Yes, Mah. Kalau aku menang, Mah, Papa tuh pasti bangga. Yes. Sultan juga. Yes. Pertunangan aku pasti dipercepat, Mah. Yes. Betul kan? Yes. Apa nih? Oh, ini loh Papa, Naira ikut lomba masak. Oh, ya? Dan sekarang kan dia udah jago sekali masak. Makanya Mama bilang pasti dia menang. Wah, hebat, hebat. Kau bikin Papa seneng banget. Memang belakangan ini kamu udah banyak kemajuan ya, banyak berubah ya? Sangat, banyak sekali. Bagus.
Cewek matre. Sini kamu. Cewek matre maksudnya saya cewek matre, Bu. Iya, kamu. Kamu sekarang punya julukan baru, punya judul baru, cewek matre. Cocok banget kan? Nah, terus gimana? Uang yang saya kasih kamu kemarin, pasti kamu udah belanja dong. Belanja barang-barang, mendadak kaya. Happy pasti, ya kan? Ibu ngapain sih kok pakai kayaknya ngomongin masalah kemarin lagi? Ibu itu ngasih uang saya itu nggak rela, nggak ikhlas itu. Rela banget kok. Ini malah saya mau kasih lagi sama kamu. Mau? Ibu nggak usah bercanda, masa mau dikasih lagi toh? Ibu ini bercanda aja toh. Saya nggak pernah bercanda soal uang. Ambil. Kan lumayan kalau digabung sama yang kemarin saya kasih itu. Lumayan bisa nyambung hidup kamu selama setahun kali ya. Kan hidup kamu sehari-hari kan mirip kan pengeluarannya kan? Ya kan? Mau nggak? Ambil. Ya udahlah Bu, boleh. Bener kamu mau nih uang? Bener kan? Kamu tuh ternyata cewek matre ya. Dengan satu syarat. Syarat apa toh, Bu? Kamu harus mengundurkan diri dari lomba masak besok. Kamu boleh ikut, tapi kamu harus bikin masakan yang nggak enak, kacau, dan kalah. Oke? Oke? Dan kalau kamu lakukan itu, saya tambahin uang lagi besok. Duh, gimana ya, Bu ya? Ini uangnya kan juga udah banyak kalau dihitung-hitung sama yang kemarin. Tapi lomba itu juga sangat penting dan berarti banget buat saya. Aduh, udah deh, nggak usah mikir lama-lama. Uang hadiah dari lomba masak cuma 5 juta. Nah, uang yang saya kasih kemarin dan sekarang, dan mungkin nanti kalau kamu oke, nggak ikut lomba, lebih dari 5 juta, ya kan? Udah deh. Oh. Gimana? Gimana ya? Ya wis lah, Bu, nggak apa-apa lah. Bener, kamu mau terima? Ya, iya mau lah, Bu. Namanya juga ini kan uang rezeki, masa ditolak? Persis cewek matre. Kamu ternyata ya. Tapi Bu, ini nggak mau ditambahin lagi nih. Ini masih kurang loh ini. What? Nambah lagi? Kok rakus ya? Aduh, gila ya kamu ya? Aduh ampun. Wah, materinya kebangetan deh. Asli. Idih, amit-amit. Dah, sana. Dah. Makasih ya, Bu. Ibu ini kayak bank loh. Banyak sekali uangnya di tas itu. Ada apa lagi toh? Terima kasih ya, Bu. Siapa bilang semua tidak bisa dibeli dengan uang? Terbukti sudah. Cewek matre. Pagi Bu Yulia. Saya Ketua Panitia Pengumpulan Dana dari Yayasan Peduli itu. Terima kasih Ibu, sumbangan pribadinya sudah saya terima. Saya sangat salut dengan jumlah sebanyak ini, Ibu nggak mau disebutkan namanya. Yang kemarin juga ada dikasih ke saya. Tapi untung tadi saya ketemu Mbak Atika, dia bilang kalau ini dari Ibu. Ibu Yulia memang istri direktur yang hebat. Patut menjadi teladan kita semua. Bener nih, Mah. Mama bikin Papa bangga. Mari, Ibu, Bapak, saya permisi dulu ya. Ya, makasih. Mah, makasih ya. Padahal kemarin-kemarin Mama selalu bilang, Mama nggak mau kalau rumah sakit ini jadi panti sosial. Iya kan? Hari ini, Mama luar biasa. Mama sudah menunjukkan niat yang luar biasa. Kita makan siang, ya? Ya. Bentar, Mama ada urusan sebentar ya. Kok mana lagi sih, Ma? Sebentar kok nggak lama. Papa di sini aja dulu sebentar. Codot. Ngapain kamu lakuin itu? Ngapain semua uang yang saya kasih sama kamu, kamu malah sumbangin semuanya sama
panitia pengumpulan dana yayasan? Ya supaya ibu tahu kalau sebenarnya ada orang yang lebih membutuhkan daripada saya gitu. Dan satu hal lagi, saya menolong Mbak Naira itu ikhlas. Sama sekali tidak mengharapkan pamrih dari ibu. Terus soal tadi juga ibu harus tahu kalau lomba itu sangat berarti sekali buat saya, Bu. Lomba itu jauh lebih penting demi masa depan anak saya. Tapi lomba ini juga sangat penting sekali untuk masa depan simbah saya, Bu. Buat nenek. Apa hubungannya sama nenek kamu? Ya pokoknya saya harus berjuang keras untuk lomba ini, Bu. Karena kata simbah saya, kita itu harus berusaha terus. Nggak boleh berhenti berusaha sebelum kita mencobanya gitu, Ibu katanya. Codot bergigi kelinci, denger ya. Kamu mau ngelakuin apapun, kamu nggak akan berhasil, ya? Udah deh, nggak usah mimpi. Kamu nggak mungkin menang, ngerti nggak? Nggak apa-apa Ibu ngeremehin saya. Tapi saya tetap akan berusaha, Ibu. Dan saya berharap Ibu jangan lagi untuk menyogok saya dengan uang ya, Bu. Karena tidak semua masalah itu bisa dibayar dengan uang, Bu. Karena berapapun uang yang Ibu kasih ke saya akan memberikan ke Yayasan Peduli kepada orang yang lebih membutuhkan daripada saya. Jadi Mama kasih Atika uang?